Dede Zaki dari kelas 11 IPS Insan Cendekia Padang Pariaman. Saya berasal dari Kabupaten Pasaman Barat dan dulu saya bersekolah di SMP Negeri 1 Pasaman. Dan saya Adam Harisma Martin dari kelas 11 IPS. Aku berasal dari MTS Damastraya dan saya juga tinggal di Kabupaten Damastraya. Dulu saya mengetahui sekolah Manis Cendekia Padang Pariaman dari poster yang ada di mading sekolah. Dan dari situ akhirnya saya mulai searching di Google dan saya mendapatkan informasi bahwa sekolah Manis Cendekia Padang Pariaman ini adalah sekolah yang bagus. Dan akhirnya saya mendaftarkan diri ke sini. Awalnya saya tahu dengar dari teman yang namanya itu ada sekolah Insan Cendekia Padang Pariaman. Jadi karena saya kepo dengan nama Insan Cendekia, saya cari lebih dalam di Google. Ternyata sekolah ini ya bisa dibilang sesuai dengan kriteria sekolah yang akan saya cari. Jadi saya coba untuk mendaftar di Insan Cendekia Padang Pariaman. Pertama dari sistem pembelajarannya. Sistem pembelajaran di sini sangat bagus, di mana ada kita pendidikan di kelas dan juga di asrama. Sekolah ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Misalkan di sekolah ini kan sistemnya berasrama. Nah di asrama itu kita dididik, kita dilatih untuk lebih mandiri lagi. Terus sistem pembelajarannya memang udah berstandar nasional. Kita udah bisa mendapatkan apa yang kita mau di sekolah ini. Terus sekolah ini juga mempunyai program-program unggulan seperti tahfiz, robotik dan masih banyak lainnya. Di sini kita bisa lebih mengeksplorasi apa hobi kita gitu. Kita bisa lebih mengembangkannya. Tips dan trik untuk masuk Manis Cendekia Padang Pariaman. Jadi untuk masuk ke Manis Cendekia Padang Pariaman, tesnya itu terbagi menjadi dua, di mana ada namanya itu tes TPS. Kepanjangan tes TPS yaitu tes psikotes, dan yang kedua tes TPA yaitu tes potensi akademik. Di mana kita jika ingin mempersiapkan tes TPS, tes psikotes, biasanya itu ada soal-soal di Google ataupun di buku tes psikotes. Kita belajar aja mengulang-ulang soal, karena tes psikotes itu kayak penalaran. Jadi kalau kita sering mengulang soalnya, insya Allah nanti kita akan memahaminya secara perlahan dan bisa menjawab soalnya nanti. Dan untuk yang kedua yaitu tes potensi akademik. Tes potensi akademik itu materi pelajaran kita selama di MTS seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Gimana caranya agar kita bisa menjawab soalnya nanti? Ya tentunya kita harus belajar mengulang materi dari kelas 7, 8, 9 saat kita di MTS atau di SMP kita kemarin itu. Jika kita serius dalam belajar selama 3 tahun di sekolah kita di MTS atau SMP, maka kita akan bisa menjawabnya. Dan juga jangan lupa untuk meminta restu dari orang tua kita. Kenapa? Karena ya restu orang tua itu akan juga membantu memudahkan kita. Ya, seperti yang dibilang Martin tadi, kurang lebih tipsnya seperti itu. Terus jangan lupa usahakan, niatkan memang dari diri kita sendiri. Kalau kita tuh pengen masuk dari sekolah itu, pengen masuk ke sekolah itu, terus kita berusaha untuk belajar lebih giat lagi. Jangan lupa berdoa, rajin-rajin berdoa. Harapan saya setelah tamat dari Manice, ya yang pastinya karena saya bersekolah di Manice, sekolah yang berstandar nasional, saya menargetkan akan lulus di universitas yang berstandar internasional. Saya inginnya bersekolah di NUS di Singapura. Dengan bersekolah di Manice Padang Pariaman ini, saya ingin menggali lebih jauh potensi saya dibanding teman-teman saya yang mungkin ya bukan bersekolah di Manice ini. Ya kurang lebih seperti itu kalau untuk harapan saya. Harapan saya setelah lulus dari IC mungkin tidak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh Raja tadi. Setelah tamat dari IC, saya berharap bisa
berguna di masyarakat dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini seperti yang telah dijalani di asrama dan sekolah. Dan juga untuk kedepannya saya berharap bisa lulus di universitas di Timur Tengah, yaitu di Turki. Kami tunggu adik-adik di Madrasah Cendekia Padang Pariaman, kampus prestasi mandiri Islami.